Selamat datang dalam pembelajaran prakarya kelas 7 dengan materi kerajinan tekstil bagian kedua. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Ayo belajar channelnya agar kamu mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Ayo. Kali ini kita akan mempelajari jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu A. Struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya tas yang terbuat dari teknik rajut. B. Dekoratif teknik. Dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan pita sulam. Materi berikutnya, proses produksi kerajinan tekstil. Pada semester pertama ini kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil yang memiliki fungsi hias dan pakai, baik yang dilakukan dengan cara menghias permukaan kain ataupun terstruktur. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan. Pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil, fungsi hias yaitu untuk menghias, sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai dipakai sesuai dengan kebutuhan. Contohnya hiasan dinding, fashion, aksesoris, elemen estetik, interior. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda, tekstur atau teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksud. 1. Tapestry. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual keterampilan tangan maupun dengan mesin. Saat kita menjelajah Indonesia, terungkap bahwa kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya serta ragam hiasnya yang beraneka ragam. Tenun yang menggunakan alat tenun seperti gendongan atau ATBM, alat tenun bukan mesin, dalam pembuatan hiasan tenun serat ini pun mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. 2. Batik. Sejak masa lalu, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis, pemilihan teknik rintang warna pada batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding goa-goa di Indonesia. Kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Gambar yang paling muncul adalah gambar tapak tangan yang dibubuhi pigmen merah.
Jadi dapat digambarkan bahwa teknik perintang warna pada pembuatan kain batik ini dipengaruhi oleh konsep kepercayaan. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias diciptakan atas dasar imajinasi perorangan ataupun kelompok. Hampir secara keseluruhan, ragam hias batik dapat menceritakan tujuan atau harapan perorangan atau kelompok tadi. Apabila ragam hias yang diciptakan dipakai berulang-ulang dan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang lama-kelamaan pula akan terbentuk tradisi dari sekelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan wilayah penyebaran motif pada kain batik dan dapat dilihat juga dari periode perkembangan batik di Indonesia, batik dapat dibagi menjadi 1. Batik pedalaman atau klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu, pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu, juga tidak sembarangan orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Batik tersebut terdapat harmonisasi antara alam semesta yang tertib, serasi, dan seimbang. Para pembatik keraton membuat batik dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggunakan banyak proses dan ritual pembatikan. Para pembatik keraton ibarat ibadah, suatu seni tinggi yang patuh pada aturan serta arahan aristokrat Jawa. Istilah-istilah batik pun mulai dikenal sejak zaman ini dan hampir semuanya menggunakan istilah dalam bahasa Jawa. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna terbatas seperti hitam, biru, tua, dan soga atau coklat. Ragam hias ini memiliki makna simbolik yang beragam. Oleh karena itu, batik dikenal masyarakat sebagai kebudayaan nenek moyang dari daerah Jawa. Batik pedalaman sering juga disebut sebagai batik klasik. Hal ini sesuai dengan beberapa alasan di atas. Namun, akibat perkembangan masyarakat, maka batik dapat keluar dari kalangan keraton dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air sejalan dengan adanya integrasi budaya. 2. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Para pembatik daerah pesisir merupakan rakyat jelata yang membatik sebagai pekerjaan sambilan, pengisi waktu luang yang sangat bebas aturan, tanpa patokan teknis. Oleh sebab itu, ragam hias yang diciptakan cenderung bebas, spontan, dan kasar dibandingkan dengan batik keraton. Para pembatik pesisir lebih menyukai cara-cara yang dapat mengeksplorasi batik seluas-luasnya, sehingga banyak ditemui warna-warna yang tidak pernah dijumpai pada batik pedalaman atau klasik. Warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang orange, ungu, dan warna-warna muda lainnya. Ragam hias pada karya batik Indonesia sangat banyak. Tentunya masing-masing motif memiliki makna sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Bahan produksi batik yang utama adalah kain katun putih, malam, dan zat pewarna sintetis atau alami. Alat produksi batik yaitu kompor, wajan, dan canting. 3. Sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan
usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Masyarakat di berbagai negara juga telah mengenal sulam dengan baik. Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang Mesir purba, Babylon, Phoenician, dan Yahudi telah lama mengaplikasi sulaman untuk menghias jubah mereka. Sulam, biasa disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun. Saat ini, sulam telah dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda menurut tempat dan negara. Sejak ribuan tahun yang lalu, kain atau benang dari wol, linen, dan sutra sudah dipakai untuk membuat sulaman. Selain benang dari wol, linen, dan sutra, sulaman modern menggunakan benang sulam dari katun atau rayon. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk, jelujur, tikam jejak, silang, flanel, veston, rantai, melekat benang, batang, dan lain sebagainya. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu sulam datar, sulam terawang, sulam timbul. Beberapa jenis sulaman yang berkembang saat ini yaitu sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku, sulam pita. 4. Jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan yang menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Menjahit selalu dikatakan identik dengan pekerjaan perempuan. Padahal menjahit banyak juga diminati oleh kaum pria karena menjahit merupakan kegiatan yang mengasyikan. Bahkan dapat menjadi mata pencarian. Seperti halnya pekerjaan lainnya, misalnya polisi, tidak hanya ditekuni kaum pria namun juga wanita. Penjahit biasanya disebut dengan tailor. Meskipun menggunakan bahasa asing, namun istilah tailor ini sudah menjadi familiar di masyarakat kita. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dan dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Adapun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari jahit aplikasi standar, jahit aplikasi pada potong sisip, jahit aplikasi pada potong motif, jahit aplikasi pada lipat potong, dan jahit aplikasi pengisian. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ya. Bye.